Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ausamin wa darsamin. Bismillahirrahmanirrahim. Samkhosa barhutin biwasilati al-Syekh Muhammad Abdul Ghufran al-Bandani radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau penjenengan istiqomah nyimak di tayangan live channel Ponpes Unik Nusantara, penjenengan insya Allah akan mendapatkan kalam-kalam hikmah yang disampaikan oleh guru kita Abu Yamamah Ghufran al-Bandani radhiyallahu an. Karena yang saya amati dan saya kaji, ayat kemarin dan ayat tadi sore itu saling berhubungan. Kalau kemarin malam beliau buka Al-Quran di surat Maryam ayat 75, kalau tadi sore suratnya surat Furqan ayat 7. Ya, ini saling berkaitan sebenarnya. Dan malam ini karena ini untuk pencerahan edukasi kepada masyarakat Indonesia. Pada saat ini kita dijajah untuk melupakan sejarah para pahlawan, para ulama Nusantara, wali-wali Nusantara, sampai Wali Songo dan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, maka saya sangat tertarik sekali kalau membahas tentang sejarah. Ya. Yang saya pegang ini, ya ini ada fotonya Abu Yamamah Ghufran al-Bandani. Ya, ini berjudul Tarikh Perjalanan Ulama Nusantara dari Masa ke Masa. Ini ulama Nusantara yang di dalam buku ini sejak zaman setelah era Wali Songo. Nah, ini kan saya ambil cuplikan-cuplikan ya, biar jenengan memahami, karena ulama Nusantara ini berjuang tidak hanya di Jawa saja, tetapi mulai Sabang sampai Merauke semua ikut terlibat, mempertaruhkan jiwa raganya, hartanya, sampai nyawanya ditaruhkan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Ini akan saya kupas ya, ini termasuk juga ini dari sejarahnya Pangeran Diponegoro. Ini saya cuplik sedikit-sedikit nama-namanya saja. Jadi Sultan Diponegoro ini dapat gelar yakni Sultan Ngabdul Kamit Heru Cokro Kabirul Mukminin Sayyidin Panotogomo Khalifatul Rasulullah Hamengkubuwono Senopati ing Ngaloga Sabilullah ing tanah Jawa. Ini yang artinya Raja Adil pertama dari orang mukmin, pengatur agama, khalifahnya Allah di tanah Jawa. Nah, kenapa saya sebut nama Pangeran Diponegoro? Karena ini memang begitu masyhur sampai sekarang di tanah Jawa, khususnya di Nusantara ini, perjuangannya yang mana dimulai dari tahun 1825 sampai 1830. Saya yakin para penonton ini yang melihat di tayangan live ini pasti banyak dari duriah-duriah pahlawan, termasuk dari pengikut penderek dari Pangeran Diponegoro, karena Pangeran Diponegoro saat itu mempunyai banyak pengikut ribuan dan sampai tersebar di mana-mana. Dan kemarin kenapa saya sebut sampai seperti itu, Pangeran Diponegoro ini juga kemarin sempat diba'alawikan sampai diganti nama Habib Hamid bin Yahya. Nah, ini memang saya sampaikan karena juga putranya itu ada dua versi diganti nama, yang marganya Ba'abud dan bin Yahya. Lah itu nanti sampai ke Mbah Malik yang mursyid Thariqah Sadiliyah. Makanya kemarin rame ya, yang Mbah Malik Trah Mataram, Trah asli Nusantara kok diganti bin Yahya. Ini sejarah, kita harus ingat dan sadar, kita harus paham sanad ilmu, sanad guru, nasab silsilah. Makanya sering disampaikan kalau ulama Nusantara itu tetap terahnya ya dari Nusantara, dari Wali Songo dan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Kemudian di sini juga ada sejarahnya Aceh ya di sini.
Jadi di sini ada perang yang mana di sekitar tahun 1873 sampai 1912. Yang mana ada beberapa pahlawan di sini yang disebutkan, di antaranya adalah Teku Cikditiro, ada Teku Umar, kemudian ada Cut Nyakdin, Cut Metia, Miutia, Panglima Poling, dan Sultan Mahmud Shah yang diasingkan ke Ambon tahun 1907. Kemudian, lah ini juga kemarin ada berita yang mana Teku Umar dan Cut Nyakdin, yang mana Cut Nyakdin ini sampai diungsikan di Sumedang, Jawa Barat. Teku Umar dan Cut Nyakdin ini adalah suami istri ya, yang kemarin juga sempat rame di Baalawikan. Ini kan modus-modus seperti ini. Jadi mereka itu mempunyai tim di lapangan, mempunyai agen-agen di lapangan untuk mencari makam-makam para pahlawan, makam-makam keramat yang mana nanti nasab silsilah akan dirubah, bentuk akan dirubah, serta akan sejarahnya juga akan dirubah. Makanya sekarang mereka sudah berani menyampaikan tanah Jawa milik Tarim, Indonesia milik Tarim, kemerdekaan hasil daripada habaib. Nah ini karena mereka sudah terstruktur dan masif. Jadi sebelum mereka menyampaikan itu, di bawahnya ini sudah ada pergerakan termasuk merubah nama-nama pahlawan, termasuk sejarah dan marga pahlawan yang asli Nusantara menjadi golongan Baalawi. Ini untuk menyadarkan masyarakat Indonesia bahwasanya pada saat ini para pahlawan di Indonesia ini yang berjuang, mereka ada yang diungsikan, ya kan, ada yang dibunuh. Tetapi saat ini, naudzubillah min dzalik, banyak yang diselewengkan sejarahnya, ditenggelamkan sejarahnya. Kemudian di sini juga ada Perang Padri. Perang Padri ini di Sumatera Barat, di daerah Padang ya. Perang Padri. Ini kan ulama besar, termasuk di sini ada Tuanku Imam Bonjol. Ini kemarin isunya juga Tuanku Imam Bonjol di Baalawikan, Pak. Ini dari Padang, Sumatera Barat. Jadi banyak para pahlawan-pahlawan yang termasuk era ini yang saya sebutkan tahun 1800-an ini di Baalawikan. Jadi terus ada lagi di tanah Sunda, di Pasundan ya. Di Sunda itu termasuk ada Geger Cilegon yang sering kami sampaikan. Di situ juga ada tokoh-tokoh, di antaranya Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Lah Syekh Abdul Karim Al-Bantani ini siapa? Syekh Abdul Karim Al-Bantani adalah beliau khalifah tertua dari Syekh Ahmad Khotib Sambas, yang mana Syekh Ahmad Khotib Sambas ini adalah penyatu Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Syekh Abdul Karim Al-Bantani ini juga murid daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Makanya beliau ini selain mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah juga seorang pejuang. Makanya kemarin saya sampaikan bahwasanya yang berjuang di Nusantara ini adalah para kiai-kiai ahli Thariqah, khususnya Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dan disampaikan oleh Abu Yama Maghfurun Al-Bantani juga bahwasanya yang berjuang di Indonesia ini adalah para kiai-kiai yang mempunyai pondok pesantren. Coba yang punya pondok pesantren nanti dicek sejarahnya masing-masing yang berdiri tahun 1900-an. Pasti banyak yang ikut berjuang dalam kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain Syekh Abdul Karim Al-Bantani, di sini juga ada Haji Tubagus Ismail, ada Haji Marjuki, ada Haji Wasid, dan banyak para pejuang-pejuang yang lain. Lah kenapa ada peristiwa Geger Cilegon? Lah ini kalau dikupas termasuk gara-gara banyak kiai-kiai yang meninggal dunia pada saat itu yang bergerak dengan bersama para petani, ya kan? Itu gara-garanya Utsman bin Yahya. Ini saya nggak sampai ngomong halus ya. Gara-gara fatwanya Utsman bin Yahya. Nah, saat itu karena negara Indonesia saat itu dijajah, wajar kita melakukan perlawanan karena mereka menjajah para petani, ya kan, sampai harga beras dengan seenaknya sendiri dan intinya diintimidasi. Inilah sifat-sifat para penjajah. Gara-gara Utsman bin Yahya ini fatwanya akhirnya banyak para kiai-kiai khususnya di daerah Sunda, di daerah Cilegon dan sekitarnya banyak yang meninggal dunia. Berarti apa? Kalau mengeluarkan fatwa
saat itu untuk melarang, ya kan, melarang untuk melawan penjajah, yang mana penjajah pada saat itu adalah orang yang lagi menjajah di Indonesia, berarti kan mereka adalah antek Belanda. Kalau mereka sampai melarang melakukan perlawanan, berarti kan yang namanya Utsman bin Yahya ini kan seorang penjahat. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena gara-gara fatwanya banyak kiai-kiai yang berjuang saat itu meninggal dunia. Ini gara-gara fatwanya Utsman bin Yahya. Ini biar masyarakat paham sejarah dan jangan sampai di framing apa namanya ini adu domba. Tidak, ini kita mengatakan dan meluruskan sejarah biar ingat bahwasanya kiai-kiai dulu termasuk ahli thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang berani dan menyelamatkan Indonesia itu banyak kiai-kiai thariqah atau ahli thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Itu masa perjuangan ya. Kemudian, nah ini kan Dudung Ahmad ini kalau nggak salah dari bahasanya tadi kok manggil Ceng Kholis, itu mungkin daerah Garut. Nah ini biar paham. Di Garut itu juga ada saat itu di Cimareme, Cikendal Leles, itu daerah Garut ya. Ada yang bernama Kiai Haji Hasan. Jadi di situ saat itu juga melakukan perlawanan gara-gara ini hasil panen rakyat ini ya intinya ditindas. Ini di daerah Leles ya. Ini di daerah Cikendal Leles Garut, ya kan? Sampai saat itu disergap Pak Haji Kiai Haji Hasan ini oleh 67 orang pasukan serdadu Belanda saat itu. Dan sampai meninggal dunia beserta 4 orang pengikutnya. Lah, ada juga ini dari Garut juga yang namanya Kiai Haji Yusuf Taujiri. Kiai Haji Yusuf Taujiri, beliau juga seorang aktivis revolusi kemerdekaan dari pesantren. Nah, ini kan pesantren lagi. Cipari Garut. Dari Cipari Garut. Ada juga dari Tasikmalaya. Ini dari pesantren Sukamanah Tasikmalaya yang bernama Ki Haji Zainal Mustafa. Ini juga melawan ini kalau ini waktu zaman Jepang, penjajahan Jepang. Jadi jelas dari sejarah-sejarah para alim ulama Nusantara, para pahlawan yang berjuang ini semuanya banyak kiai-kiai yang punya pondok pesantren yang saat itu ya kan melakukan pergerakan perlawanan kepada kolonial Belanda sampai ke Jepang itu adalah kiai-kiai yang punya pondok pesantren. Nah, apakah saat itu sebelum prakemerdekaan, karena tadi saya menyampaikan wah Indonesia ini kecolongan karena sekarang banyak Habib-habib Yahudi ini mendirikan pondok pesantren di Indonesia. Nah, ini kan terbukti sebelum era kemerdekaan tidak ada satupun yang namanya Habib mendirikan di Indonesia. Sedangkan saat itu, ya kan, mereka adalah eksodus atau orang-orang imigran yang dibawa oleh Belanda. Nah, ketika ada beberapa habaib yang menyampaikan Indonesia merdeka karena berkahnya para habaib. Lah, ikut berjuangnya di mana ini? Enggak ada data yang namanya habaib ikut berjuang, enggak ada. Apalagi sampai mati melakukan perlawanan, enggak ada. Kalau anteknya Belanda itu sudah jelas, ya kan? Sudah jelas. Yang berjuang tetap sekarang logikanya gini, saya ngasih pemaparan logika, ya kan? Misalkan kita punya rumah, ya kan? Kita punya rumah, punya sawah. Terus rumah dan sawah hasil pertanian kita ini dijajah oleh para pendatang, diintimidasi, dipersekusi, bahkan sampai ada yang dirampas hasil pertanian, ya kan? Makanya banyak saat itu leluhur kita itu sampai makan gaplek dan telo. Kalau di Sunda itu bahasanya sampe, ya kan, sampe. Nah, kita harus ingat perjuangan para kiai-kiai, para pahlawan yang di Indonesia ini, di Nusantara ini tidak ada habaibnya. Kok sekarang dengan seenaknya mengaku Indonesia merdeka karena berkahnya habaib. Nah, ini pembodohan. Kalau mereka tidak niat baik, kalau niat baik kan nggak mungkin menyampaikan seperti itu. Justru mereka harus menyampaikan terima kasih karena saking baiknya orang Indonesia, para imigran Yaman, antek-antek Belanda sampai saat ini keturunannya, ya kan, yang masih bercokol di Indonesia ini masih diam di Indonesia, ya kan. Bahkan tahun 97-98 itu banyak itu, ya kan, yang masuk ke Indonesia dan bahkan ingin menjadi warga negara Indonesia. Kita harus paham itu.
Kemudian, nah ini karena saking banyaknya sejarah-sejarah yang harus dikupas, saya akan menyampaikan juga. Dengan adanya yang kami sampaikan tadi, sejarah sedikit tentang perjuangan ulama-ulama Nusantara, berarti ini bukti bahwasanya ulama Nusantara dari dulu betul-betul lillahi ta'ala, bahkan sampai menaruhkan jiwa raganya untuk bangsa Indonesia. Pada saat ini masih alhamdulillah, saya sangat bersyukur sebagai rakyat Indonesia. Alhamdulillah Allah pada saat ini, ya kan, ada Abuya Mama Ghufran Al-Bantani yang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia. Kalau tidak ada beliau, ya kan, mungkin Indonesia tinggal nama, NU juga tinggal nama, kan terbukti pada saat ini pengkaderan, ya kan, ada golongan Ba'alawi itu yang menyusup, yang ikut kader Banser, akhirnya ikut jadi mungkin Satkorcap, alasan sungkan, alasan itu apa itu derajatnya lebih mulia. Lah ini kan tidak masuk akal. Berjuangnya apa, ya kan? Ada yang jadi pengurus di PBNU, PWNU, PCNU. Nah ini sangat ironis sekali, karena setelah zaman kemerdekaan itu, ya kan, sampai sebelum kemerdekaan, di situ ada perjuangan termasuk siapa muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mana mendirikan organisasi Muhammadiyah tahun 1912. Beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah murid, ya kan, murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian berjalan bertahun-tahun lagi, sekitar tahun 1926, ya kan, berdirilah Nahdlatul Ulama. Ini juga para kiai-kiai yang sanad keilmuannya kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada beberapa perbedaan. Kalau di Muhammadiyah fokus di pendidikan, rumah sakit, ya kan. Kalau di NU dan sampai sekarang masih dipegang, selalu mempertahankan tradisi pondok pesantren. Ini kan apa namanya, satu kesatuan, satu guru, ya kan, sama-sama berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, cuma cara perjuangannya beda-beda. Kalau di Muhammadiyah ibaratnya fokus di pendidikan, kalau di NU bagian perang, ada satu lagi, kalau dari Abuya Mama Ghufran Al-Bantani ini Persis, karena Persis di daerah Bandung dan sekitarnya banyak, itu bagian perbekalan atau logistik. Nah, tiga unsur ini ada NU, Muhammadiyah, dan Persis. Ini semua ikut berjuang dalam apa namanya, untuk mencapai kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau saat ini, ya kan, kalau tidak disampaikan dengan gamblang, masyarakat Indonesia saya yakin nanti akan kehilangan jati dirinya. Makanya saya saat itu langsung teringat dengan dawuh wasiat dari Eyang Sunan Kalijaga, ojo lali sangkan paraning dumadi, jangan lupa asal usul kita. Kalau di Sunda kan juga ada wasiat dari Karuhun Sunda, ulah poho kak purwa daksi, didinya ya. Ya, eta maksudnya kan jangan lupa dengan asal usul. Jadi leluhur kita itu sudah waskito, weruh sadurunge winarah, mengetahui sebelum terjadi. Makanya dikasih wasiat itu, dan terbukti 500 tahun kemudian pada saat ini banyak anak bangsa yang lupa dengan leluhurnya. Bahkan ketika Pondok Unik Nusantara Pancasila Malang ini menyampaikan kebenaran, ya kan, karena gara-gara kekosongan ulama yang tidak meluruskan sejarah Indonesia, meluruskan sejarah NU, akhirnya apa? Banyak yang berani berkata tidak senonoh kepada kiai, para ustadz, para gus yang ada di Indonesia ini. Berarti apa? Lupa dengan leluhurnya. Misalkan seperti ini, mohon maaf, ini bagi orang yang sudah terdoktrin orang-orang Ba'alawi atau Habib Yahudi. Ikut sholawatan, ya kan, ikut pengajian majelis taklim dan sekitarnya.
Dari majelis taklim aja itu kan amaliyahnya sudah dirubah. Ada rotibul atos, ya kan, rotibul haddad, simruduro dan lain sebagainya. Amaliyah mereka yang dipakai. Karena apa? Mereka jelas jenengan DPDP, ya kan, dekat-dekat dengan mereka percuma, nggak ada karomahnya. Karena apa? Mereka jelas ingin menghilangkan amaliyah NU yang jelas ajaran daripada kiai-kiai atau ulama Nusantara. Kalau ulama Nusantara jelas karomahnya, jelas tirakatnya, ya kan? Mereka tirakatnya apa? Ketika tadi saya sampaikan ada yang namanya Habib Anis Shihab itu, ya kan? Jangan pasang foto Wali Songo. Alasannya, ya alasannya dia itu karena kita itu belum tahu foto atau wajah Wali Songo saat itu, takutnya nanti salah. Ini hanya pembodohan. Tujuannya dia adalah menghilangkan Wali Songo sampai kepada terah Wali Songo ulama-ulama Nusantara, ya kan? Itu akan dihilangkan, digantilah. Makanya mereka mengatakan lebih baik pasang foto kayak Habib Umar bin Hafid. Loh, saya sebagai orang Nusantara nggak terima. Nggak terimanya kenapa? Perjuangannya Habib Umar bin Hafid di Indonesia apa? Perjuangannya apa? Gak ada sama sekali, ya kan? Lah kalau ngenceleng iya keliling, ya kan? Lah ulama Nusantara itu gudangnya ilmu kok mau digurui, ya kan? Kan kalau wong Jawa iki nguyoi segoro, gitu loh. Nguyoi segoro. Perjuangannya apa? Tirakatnya apa? Untuk bangsa Indonesia ini apa? Kok sampai Anis Shihab itu menyampaikan jangan pasang foto Wali Songo, ya kan? Loh, sekarang saya nggak terima sebagai terah Nusantara karena leluhur kita, ya kan, Wali Songo mau dihapus foto-fotonya di rumah-rumah orang-orang warga Nahdliyin. Yang didoktrin itu orang-orang NU, ya kan, warga Nahdliyin. Sekarang ganti, balas sekarang, jangan takut. Kiai-kiai kampung harus bangkit semua. Jangan takut, foto Habib sekarang ganti copot ya. Mohon maaf. Copot satu-satu fotonya Habib itu, copot semua, tidak ada karomahnya, percuma. Lebih baik pasang fotonya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khotib Sambas, ya kan, ada Gusmi, ya kan, mending Gus Dur, Mbah Hasyim Asy'ari, Ki As'ad Situbondo, Mama Ciwedus, Mama Gudang, Mama Banjar, ya kan, saking banyaknya ini, Aang No, Aang Beden, Syekh Mansur Purwakarta, Mama Sempur, ya kan, Mama Falak, kan saking banyaknya ini, Abu Yauci Turtusi, Kiai Asori Alisaki, Yai Usman Alisaki, Yai Romli Tamim, kan banyak ulama-ulama Nusantara yang jelas kewaliannya, jelas sanad ilmunya, jelas sanad gurunya, jelas nasab silsilahnya, jelas akhlaknya yang diajarkan kepada santri-santrinya. Nah mereka sekarang sudah apa itu kelihatan keasliannya mereka. Mau sudah jelas merubah makam ribuan dengan PD-nya kayak tidak punya dosa. Ini kalau nggak sifat-sifat Yahudi nggak mungkin. Kalau orang-orang Nusantara jelas ada namanya ewoh pegewoh. Ada perasaan bersalah, ada perasaan sungkan, ada perasaan malu. Ini akhlak Nusantara. Akhlak Indonesia, rakyat Indonesia ini lagi dijajah, ya kan, digiring masyarakat Indonesia untuk diprovokasi demo kepada pemerintah yang sah. Ini tidak ada ajaran kiai-kiai atau ulama NU, nggak ada. Sejak mereka masuk, ya kan, ini keteledoran kita bersama. Mari kita introspeksi diri, kita jaga kampung-kampung kita buat pos kamling, ya kan, takutnya ada penyusup. Sekarang, ya kan, banyak habaib yang sudah masuk ke pelosok-pelosok desa. Mereka memang sudah terkoordinir. Mereka akan apa namanya, seakan-akan sudah paling mulia, mendatangi yang punya pondok pesantren, mendatangi yang punya majelis, mendatangi musola dan masjid. Akhirnya apa? Ketika kiainya meninggal dunia, akhirnya jamaah santri muhibbin akan didoktrin, ya kan, akan dikuasai dan akan digiring untuk mengikuti golongan mereka. Naudzubillah min dzalik. Kalau jenengan sudah ngaji misalkan ke Abah Hanom, wis ikutilah Abah Hanom, dawuh-dawuhnya bagaimana. Kalau jenengan sudah ngaji di Abuya Dimyati, ikutilah dawuh-dawuhnya beliau Abuya Dimyati. Dan banyak ulama-ulama Nusantara yang saat ini ditenggelamkan. Mereka tidak akan pernah menyampaikan dan membanggakan ulama Nusantara, tidak akan pernah.
Justru mereka akan mendoktrin dan menyampaikan leluhur mereka, ya kan, golongan-golongan mereka. Kenapa? Mereka sudah punya misi. Dan di YouTube kan jelas, ya kan, Pak Lutfi menyampaikan untuk menyampaikan semua masyarakat Indonesia bahwasanya Thorekoh Alawiyin adalah Thorekoh pertama kali yang mengajarkan agama Islam masuk di Indonesia. Sebelum mereka datang ke sini, orang Indonesia sudah punya budi pekerti, sudah beragama Islam. Kan tadi sudah tak sampaikan sejarah-sejarah ulama-ulama Indonesia, para pahlawan. Besok saya akan tambah lagi, dan insya Allah biar penjenengan semua memahami bahwasanya ulama-ulama Nusantara, bahkan pahlawan Indonesia ini sekarang juga banyak dirubah, diganti Alawi. Ya mungkin sementara itu dulu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.